Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Kembali lagi dengan saya teman-teman sekalian, Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai umat Islam yang keberatan ya, karena Imam Masjid Hasanuddin Umar, yaitu imam besar masjid di Istiqlal di Jakarta, kemarin sempat heboh karena kedekatannya dengan Paus Fransiskus, di mana keduanya saling mengecup. Yang pertama-tama ulamanya ya, imam masjidnya lah yang mencium kening Paus Fransiskus, lalu Paus Fransiskus membalas kecupan itu dengan mencium tangan daripada imam masjid, bahkan sempat menempelkan di pipinya ya, saking mereka saling mengasihi teman-teman sekalian. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak senang, dan beritanya nih ya, seperti yang dicuplikan tadi, imam masjid ini Hasanuddin Umar itu mau dipecat gitu ya, atau disuruh untuk mengundurkan diri karena sudah tidak pantas menjadi imam masjid ya. Seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti
sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan jelas ya, Ustadz Samsul tadi ya, dimana mau menyuarakan dan juga meminta pendapat agar imam masjid yaitu Hasanuddin Umar itu diganti dan atau tidak, ya mengundurkan diri lah. Ya begitu himbauan beliau, karena katanya sudah memfasilitasi paus, ya apalagi menyampaikan ayat-ayat kitab suci Alkitab ya di masjid, dan juga menyampaikan pesan-pesan secara Kristen Katolik di dalam masjid. Dan ini menurut dia ini suatu pelanggaran dalam iman mereka. Nah, mereka memang tidak suka dengan orang kafir, tidak suka dengan orang-orang Kristen, karena mereka katakan bahwa orang Kristen kan kafir, sehingga mereka tidak suka. Tapi yang menariknya, produk-produk kafir seperti Yahudi gitu ya, yang mereka tidak sukai, itu justru mereka pakai. Misalnya toa di masjid, ya alat-alat musik begitu ya, listrik, bahkan mikrofon yang mereka gunakan. Ya itu semua buatan-buatan kafir, tapi mereka pakai dan itu tidak haram ya. Yang haram itu adalah orangnya ya. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang Kristen, nah itu haram ya. Jadi sebenarnya Ustadz ini sama saja dengan Ustadz Alfian Tanjung kemarin, yang beberapa videonya kita sudah bahas bagaimana dia mengatakan bahwa paus itu lebih bagus di deportasi saja ya, dipulangkan saja, karena tidak pantas menjadi panutan pendamaian ya, menyuarakan kedamaian, toleransi, tidak pantas kata dia. Yang pantas itu adalah dia ya, Ustadz Alfian yang pantas mungkin ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kesalahan daripada imam besar masjid ini yaitu Hasanuddin Umar itu sebenarnya karena kebersamaannya dengan Paus Fransiskus. Dan itu bukan hanya dia ya, pemuka-pemuka agama Islam di situ sebenarnya ada juga beberapa yang hadir, dan tentu umat Islam yang hadir juga ya. Dan mungkin ini hal yang dianggap salah. Namun sebelumnya teman sekalian, saya mengajak kita untuk menyimak video atau menonton video daripada Pak Hasanuddin Umar ini, yang kemudian bersama-sama dengan Paus Fransiskus berikut ini. Indahnya toleransi. Ya, inilah pelajaran yang bisa dipetik dari pertemuan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pada Kamis 5 September 2024. Ketika ada sesi foto bersama, dua tokoh itu awalnya saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar lebih dahulu mencium kening Paus Fransiskus yang saat itu tengah menyapa masyarakat. Tak lama setelah momen haru itu, Paus Fransiskus membalas dengan mencium punggung tangan Nasaruddin Umar hingga 2 kali. Bahkan Paus sempat menempelkan tangan Nasaruddin ke pipinya. Dari situ Paus Fransiskus lantas berpamitan dengan melambaikan tangannya. Tabuhan marawis juga mengiringi Paus Fransiskus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia sejak 3 hingga 6 September 2024 dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus, di mana nantinya akan dilanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo dari 6 sampai 9 September 2024. Kemudian Dili, Timor Leste dari 9 sampai 11 September 2024 dan diakhiri di Singapura dari 11 sampai 13 September 2024. Ini merupakan kunjungan Paus ke Indonesia yang pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Kedatangan Paus Fransiskus pun begitu dinanti-nanti, terutama oleh umat Katolik Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekalian, dari video yang kita lihat mengenai Hasanuddin Umar sebelaku imam besar Masjid Istiqlal di Jakarta, saya pikir ini adalah hal yang baik sekali ya. Menurut saya ya, perspektif saya, ini sangat-sangat baik
bagaimana kemudian tokoh agama, ya imam masjid besar itu memiliki kasih sayang yang luar biasa dengan orang yang bukan penganut agamanya. Katakan Paus Fransiskus yang datang beberapa waktu yang lalu. Dan ini sebenarnya yang harus kita contoh. Apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka telah tunjukkan ke muka umum, ke media, ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah nilai yang sangat-sangat diharapkan dan diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tanpa kita mengkafir-kafirkan siapapun. Karena begini, orang Islam menganggap orang di luar Islam itu kafir. Demikian juga orang Kristen. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus juga kafir bagi kami kok. Agama Buddha, Hindu, Konghucu tentu saja juga ya orang yang tidak ikut ke agama mereka ya orang asing gitu loh. Nggak sejalan begitu ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Tetapi teman-teman sekalian, apakah kemudian dengan adanya perbedaan keyakinan agama kita, lalu kita bermusuh-musuhan, kita saling menyindir, kita saling menghina, kita saling menjatuhkan, kita tidak suka kebersamaan, bahkan menentang kepercayaan agama lain. Nah ini yang keliru. Menurut saya teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Hasanuddin Umar ya selaku Imam Masjid Istiqlal ini sangat-sangat baik dan patuh untuk kita mencontohnya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, bernegara, berbangsa. Harus ada kesatuan. Ya. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran, ya ini ada beberapa ya ustadz-ustadz. Ini juga ustadz yang tadi ya, Samsudin kah atau siapa namanya tadi ini, ya. Kemudian ada Ustadz Alfian, kemudian ada tim pengacara kemarin yang sampai pergi ke Kementerian Agama gara-gara mau ya protes ya mau menuntut karena misa Paus Fransiskus yang dipimpinnya itu ditampilkan ke televisi gitu, ya. Dan tentu masih banyak lagi teman-teman orang-orang Islam yang kemudian tidak suka kebersamaan, tidak suka toleransi. Makanya kan ada 7 teroris yang sudah memang diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu Densus 88. Nah teman-teman sekalian, mari ya kita menciptakan suasana yang baik. Kita ini orang beragama. Agama itu tidak kacau. Karena itu dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu kacau. Maka secara pengertiannya agama adalah tidak kacau. Maka ketika kita mengaku orang beragama lalu kita bikin kacau, sebenarnya sedang menunjukkan diri kita sedang tidak beragama. Karena agama itu menyejukkan hati, membawa perdamaian, membawa kebersamaan, menciptakan cinta kasih satu dengan yang lain. Ya, makanya dalam kekristenan kita teman-teman sekalian diajarkan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu dalam Matius 5 ayat 44. Ya. Jadi ini hal yang istimewa dalam pengajaran kekristenan. Jadi sebenarnya apa dilakukan ini udah sangat bagus, tapi ternyata ada orang-orang ya yang punya pemikiran, waduh, keterbelakangan teman-teman sekalian ya. Ini saya tidak habis pikir gitu. Ya, baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Silakan teman-teman berkomentar karena komentar teman-teman juga itu bermanfaat ya untuk kita edukasi dan memperbaiki akhlak kita supaya lebih baik ke depannya dan menjalin hubungan satu dengan lain sekalipun kita beda agama. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Salam.